Kalau Agus tidak spesial pun mendapatkan uang itu, kita lihat dulu konteksnya. Polemik soal uang donasi, yang melibatkan Agus Salim dengan Novianti Pratiwi dan Denny Sumargo, turut menyita perhatian Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Herbert. Pensiunan polisi yang juga seorang pengacara tersebut, bahkan memberikan pesan menohok kepada Agus yang dinilai terlalu banyak drama, soal penyaluran uang donasi dari yayasan milik Novianti Pratiwi. Pensiunan polisi tersebut merasa gerah dengan sikap Agus yang dinilai terlalu banyak bertingkah. Padahal, itu semua seharusnya bisa dijalankan dengan semestinya. Bukan cuma itu, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Herbert Sitohang, juga sampai tak habis pikir dengan kelakuan Agus, yang teriak-teriak minta donasi di hadapan awak media. Menurutnya, uang donasi yang diinginkan Agus tersebut bukan miliknya, lantaran itu semua terkumpul karena hasil penggalangan dana dari investor. Ditemui di kantornya, di sela-sela kesibukannya, Ricky Herbert menjelaskan terkait hal tersebut kepada Cek Kabar Online. Jadi, ini kembali lagi bergulir tentang masalah peristiwa Novi dan Agus ya. Jadi kalau pertanyaan tadi mengarah kepada PPATK, saya hanya menginformasikan saja ya, bahwa PPATK itu bukan urusan yang kayak gini ya. PPATK itu ngaudit penyelenggara negara. Jauh amat ke PPATK sana tuh. Kalau memang mengaudit kan ada audit independen atau audit yang ditunjuk oleh lembaga gitu loh. Tapi kalau urusan PPATK itu sudah khusus mengaudit penyelenggara negara, baik bupati, wali kota, menteri dan lain sebagainya, termasuk TNI, Polri, Kapolda. Jadi pokoknya unsur-unsur penyelenggara negara yang melakukan itu, gitu loh. Jadi sebenarnya itu terlalu tinggi lah gitu ya, terlalu tinggi melakukan itu. Jadi sebaiknya ya pergunakan sajalah audit independen, kan lebih cepat, lebih praktis kalau itu mau dilakukan. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua itu esensinya apa? Audit Agus dalam rangka apa? Apakah dalam rangka pengen melihat mutasi rekeningnya ataupun dana yang masuk kepada yang bersangkutan? Itu ya silakan sajalah. Sebenarnya kalau menurut saya tuh terlalu jauh kita melangkah ya. Udahlah, yang di depan kepala kita aja belum kita selesaikan, kok melangkahnya kok melebar kemana-mana gitu. Konstruksi hukumnya aja lah, bagaimana pokok permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak dan pihak yang lain yang memfasilitasi dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya. Bicara memfasilitasi Bang, dan akhirnya besok di hari Rabu di tanggal 4 Agus akan panggil atau akan berencana datang ke Kementerian Sosial. Agar menanggapi bagaimana, karena sebelumnya juga dari pihak Novi sendiri sudah datang. Jadi begini ya, saya juga belum tahu nih dipanggil atau datang, saya juga belum mengerti. Kemudian dipanggil, esensinya apa, kepentingannya apa, gitu loh. Memang permasalahan ini memang harus diketahui oleh Kementerian Sosial. Namun demikian, kembali kepada wawancara saya terdahulu, udah nggak usah terlalu tinggi lah ya. Karena ini kan masing-masing pihak kan ada, seperti DKI. Ini kan lokus deliknya ya DKI. Cukup DKI aja lah. Saya khawatir, ini jujur saya khawatir, nanti akan ribut dan akan terjadi peristiwa permasalahan baru. Kenapa? Ini Agus kan bukan hanya sosok satu manusia yang mengalami peristiwa seperti ini. Tuh. Masih banyak yang lebih buta dari dia, ya, masih banyak yang lebih cacat dari dia, yang membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Nah sekarang kalau diterima Kemensos kayak gitu, kemudian ada langkah-langkah itu nanti datang nanti berbondong-bondong ke Kemensos, kami gimana nih? Emangnya kami bukan warga negara Indonesia juga? Perhatikan kami dong. Nah rasain loh. Itu yang harus difikirkan, harus dipertimbangkan. Namun itu kan sudah memang seperti itu, silakanlah. Tapi saya yang menyarankan hati-hati. Itu kembali, hati-hati menyelesaikan simpul kemacetan yang terjadi sendiri. Syukur-syukur bahwa simpul kemacetan utama yang paling utama, ya, yang harus diselesaikan. Sehingga ini tidak bias kemana-mana. Kira-kira begitu, ya.
Jadi tapi bicara soal yang kemarin kita melaporkan kasus PPATK gitu, ini kan kasusnya malah makin jadi melebar kemana-mana dan mungkin bisa dikategorikan kenapa harus Agus yang dilaporkan ke PPATK. Saya juga bingung juga. Sebenarnya yang mau dilaporkan tuh apa sih? Kalau saya berpikir yang jernih, udahlah nggak usah terlalu jauh melangkah. Itu selesaikan aja pokok masalahnya ini. Nanti PPATK, nanti di mana tempatnya, di mana ini, terus dilaporkan lagi ke ini untuk mengaudit. Akhirnya pokok permasalahan jadi bias, nggak jelas. Ini tolong sama-sama kita perhatikan. Saya mohon juga kepada pemerhati hukum, kepada lawyers, pengacara siapapun, ayo sama-sama kalau kita memang mempunyai ilmu tentang hukum, fokuskan saja kepada inti masalah. Biar selesai. Ngapain harus melebar kemana-mana? Yang paling ironisnya lagi, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kehebatan. Loh, kita bicara kehebatan, bicara kekayaan, atau bicara masalah Agus? Jadi lucu, jadi ngebar kemana-mana, jadi nggak benar. Saya minta juga kepada media juga, tolong dieliminir lah gitu. Kalau sudah lari daripada konteksnya itu supaya dipersempit. Marilah sama-sama kita berpikir jernih. Selesaikan pokok permasalahannya. Agus bisa menerima itu dengan baik. Novi juga jangan dikebiri seperti itu. Denny Sumargo juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Semua selesai. Hanya itu aja lah, ya. Kira secara general maksudnya dari kedua belah kubu ini saling lempar kekayaan, terus ya saling menantang gitu. Sekarang kita mau berbicara tentang konteks atau bicara kekayaan. Kadang-kadang saya ketawa gitu ya. Ingat baik-baik ya. Kita lahir ke dunia dengan selembar benang. Yaitu dalam naungan pokok dan selimut. Dan kita pergi juga dari dunia ini dengan dalam keadaan telanjang juga. Jadi tidak ada yang kita bawa. Kita bawa ya harta kita, ya tubuh kita, jasad kita pada saat kita dipanggil kuasa. Datang ke dunia juga dengan seperti itu. Tanpa dibungkus lembar benang pun. Kenapa sih kita harus sombong? Emangnya kalau sudah kita mati nanti itu kita bawa itu harta kekayaan ratusan triliun itu? Enggak juga. Tetap aja kita 2 kali 3 meter. Enggak ada yang kita bawa, makanya gak usah sombong lah. Ya. Bersyukur kamu diberikan talenta oleh yang maha kuasa. Tapi bukan kau sombongkan kepada orang lain, kau punya harta, punya kekayaan, punya ini. Orang bukan bangga dengar kamu, tapi orang akan menilai kamu itu terlalu sombong, kamu menunjukkan kekayaanmu. Di atas langit masih ada langit. Ya. Kamu berbicara seperti itu, orang yang punya kekayaan yang hebat itu ketawa. Itu yang saya katakan kemarin dulu. Lo baru bisanya makan bakso, ya itu tadi tuh. Terus belaga lo makan hamburger terus. Ini susahnya, sama-sama kita, sudahlah. Nggak usah berbicara yang lain lah, kita fokus ke tempat semula aja. Bagaimana kita sama-sama menyelesaikan posisi daripada konteks ini. Ya, bisa menerima segalanya, semua berjalan dengan baik. Sehingga semuanya ini tidak lagi dibicarakan secara liar oleh siapapun. Mungkin gitu, ya. Ada nih Bang ya kan. Abang tadi mengungkit bahwa merendahkan diri, ya kan. Merendahkan hati. Iya, merendahkan hati. Tapi ada niat merendahkan hati itu untuk mengasih sesuatu itu 300 juta, malah akan dilaporkan ke KPK gitu. Karena apa? Ada motif, ya kan, bahwa perkara ini akan ditutup dengan menutup 300 juta. Sudah tepat nggak sih Bang? Saya juga mendengar itu ya miris juga ya. Latar belakang dia mengatakan untuk peristiwa ini apa. Karena kan Denny Sumargo sudah melakukan, itu kan uang pribadi dia. Saya sudah tahu kemana larinya. Ya. Diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kok ditolak? Apa hubungannya mau ditolak? Apa hubungannya mau dilaporkan? Dikatakan penyuapan. Yang disuap itu siapa? Terus konotasi suapnya itu kena nggak? Lo mau terima duit gua syukur, lo mau nggak terima gua pikirin. Di mana unsur suapnya? Kan gitu. Terus laporkan ke KPK, apa hubungannya ke KPK? Atau hubungannya ke pihak polisi? Nggak ada hubungannya lagi. Dikatakan supaya menutup kasus. Emang ya kasus pidana tutup apa? Nah, ini nggak benar gitu loh. Ya menurut hemat saya kalau nggak mau terima ya sudah. Itu namanya kembali lagi. Sombong sekali gitu loh.
Orang kalau dikasih 300 juta, orang yang picek matanya itu langsung dia berteriak pada, ya Allah, ya Tuhanku, syukur saya terima. Harusnya begitu dong. Kalau kita butuh, ini sudah butuh sombong lagi. Aduh, amit-amit jabang baik. Ini saya nggak habis pikir tuh. Ya sudahlah, Denny nggak salah untuk hal itu. Kecuali kalau Denny itu hasil uang kejahatan, ini hasil uang pribadi kok. Itu aja. Terima, syukur. Nggak terima, ambil lagi Denny. Ngapain lu pikirin itu? Gitu loh. Kira-kira gitu ya. Bicara syukur Bang, tapi kan pada akhirnya kemarin salah satu pihak dari kuasa hukumnya Agus juga niat baiknya untuk berobat itu Agus ke salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Gimana Bang menanggapi? Gini ya, kalau hal yang positif, apapun yang dilakukan oleh pihak PH daripada Agus, kalau memang untuk konstruksinya kepada pengobatan matanya, sama-sama kita apresiasi. Maka saya katakan yang baik katakan baik, yang salah katakan salah, yang batil katakan batil. Kalau memang betul memang difasilitasi untuk mengobati Agus, kenapa kita harus ribut? Ya, kita apresiasi aja, kita syukuri, kita ucapkan terima kasih. Kau sudah mengulurkan tanganmu untuk mengobati yang bersangkutan. Syukur-syukur bisa betul-betul kembali semula. Apresiasi aja, nggak apa-apa. Saya katakan, syukur. Itu loh kira-kira. Jadi jangan kita cari panggung, enggak lah. Menurut saya nggak cari panggung tuh. Menurut saya kalau memang betul-betul dia memang dengan hati tulus melakukan itu, right, lakukan. Saya apresiasi. Kira-kira gitu, ya. Pandangan ada salah satu menjabarkan dengan perkara kasusnya Agus ini, dikatakan Agus malah tidak akan dapat sepeserpun uang ini. Gimana menanggapi? Kita juga jangan juga terlalu sempit ya. Kalau Agus tidak sepeser pun mendapatkan uang itu, kita lihat dulu konteksnya. Tapi kalau dikatakan Agus tidak mendapatkan uang untuk pribadi dia untuk digunakan yang lain, saya menyatakan tidak. Setuju dong. Tapi kalau dikatakan Agus menerima uang untuk mengobati matanya, itu yang betul. Tolong dibedakan ini ya. Tapi saya menyerah. Tolong Mbak Novi, saya sudah betul-betul nggak kuat lagi. Bawalah saya berobat ke rumah sakit. Mumpung ada dana yang ada. Dilakukan, itu betul. Kalau Novi tidak melakukan itu, Novi saya salahkan. Ya loh. Saya harus, walaupun sudah datang ke sini, kau siap nggak Novi? Saya bilang, siap Pak. Lakukan yang terbaik. Kalau kau sudah punya niat baik, lakukan itu. Bawa Agus berobat. Adakan kesepakatan. Buat hitam di atas putih. Biar jelas. Berapa pengobatannya, minta kwitansinya, bayar. Selesai kan? Saya rasa itu aja. Jadi, mana yang baik, katakan baik. Mana yang buruk, katakan buruk. Mana yang nggak benar, katakan nggak benar. Terakhir sekali pesan saya nih. Jangan kita lari dari konteks. Konteksnya konstruksi hukum. Tidak konteksnya kita saling menantang orang, saling merasa hebat, kemudian kau siapa? Kita berhadapan satu lawan satu. Udah lo bikin rinting you sendiri aja, tapi jangan diwawancara tentang masalah si Agus dan Novi, nggak ada hubungannya lagi, gitu kan? Ya mungkin gitu rekan-rekan ya. Kalau dari statement saya pribadi ya, sebagai seorang perempuan juga sebagai seorang istri dan juga lawyer, sebenarnya ini kan yang seperti tadi Bapak sudah jelaskan, uang donasi ini diperuntukkannya untuk berobat gitu kan. Mungkin kalau boleh kasih saran ya, kepada istrinya Mas Agus, seharusnya sebagai seorang pendamping sebenarnya kita bisa mengawal amanah dari orang banyak ya, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya, amanah dari orang banyak terkait uang tersebut digunakan untuk berobat, ya lebih baik untuk digunakan untuk berobat, bukan untuk kepentingan lain, itu aja sih. Jadi sebagai istri yang kita anggap suami juga ada fungsi seperti jalan yang lurus dan sesuai struktur. Iya, pastinya. Pengobatannya ya. Betul. Ya memang untuk digunakan untuk berobat ya berobat, untuk kepentingan lain ya seharusnya sebagai istri mengingatkan lah apabila suami sudah keluar jalur kan seperti itu, seharusnya kan seperti itu sih.